Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sekarang kita akan membuat struktur data menggunakan UID untuk contoh aplikasi aspirasi warga yang akan kita buat. Pertama-tama kita membuat use case dari aplikasinya dulu ya. Jadi aplikasi ini punya 3 use case. Yang pertama, warga bisa mengirimkan aspirasi, warga bisa membaca aspirasi dari warga lainnya, dan admin dapat mengelola data warga. Berangkat dari use case ini, kita akan buat entitas aplikasinya. Ada 2 ya, ada entitas warga dan ada entitas aspirasi. Untuk entitas warga, ada beberapa atribut, yaitu ID, nick, nama, password, tipe user. Tipe user ini warga biasa atau admin, alamat, RT, RW, kelurahan, dan foto. Untuk aspirasi, ID, pengusul, di mana pengusul ini adalah warga ya. Pengusul ini terhubung ke ID warga. Lalu kategori aspirasi, isi aspirasi, dan foto pendukung. Bahasan selanjutnya adalah UUID. Di sampel aplikasi ini dan di API yang akan kita buat, di RESTful API yang akan kita buat, kita akan menggunakan UUID. Apa sih UUID itu? UUID itu Universally Unique Identifier atau pengidentifikasi unik. Sedunia nggak ada yang nyamain. Jadi sedunia dianggap ini benar-benar unik. Terdiri dari 128 bits karakter, 32 karakter, nanti ditambah 4 tanda penghubung. Jadi totalnya ada 36 karakter UUID ini. UID ini dibuatnya berdasarkan komponen-komponen unik seperti waktu saat ini dalam nanosecond, bilangan acak, kata kunci tertentu, alamat unik dari komputer. Mengapa UID bisa benar-benar unik? Karena dibentuknya pun dari kombinasi komponen-komponen unik. Algoritma UID sendiri ada beberapa versi. Versinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing komponen penguniknya, kombinasinya berbeda-beda. Sekarang paling sering digunakan adalah versi 4. Penggunaan UUID ini biasanya digunakan di ID dari data di database. Yang menggunakan UUID ini biasanya ID data yang kemungkinannya terus bertambah, seperti data penduduk, data user, data komentar, data postingan di Instagram, umum digunakan UUID. Lalu URL halaman web, terus digunakan di token juga, digunakan untuk penamaan dokumen dan penamaan folder. Fungsi UUID di sini paling sering digunakan ya, untuk memastikan tidak ada kesamaan ID dalam tabel yang berbeda. Yang kedua adalah mengamankan URL dari percobaan-percobaan akses ID yang berturut-turut ya. Misalnya ada orang dia buka ID pasien, ID-nya 12. Terus dia iseng, dia coba, kan ini ada ID 12, dia ganti jadi 13, dia ganti jadi 14. Jadi, kalau kita pakai ID nomor yang berurut di URL, maka orang dapat dengan mudah mencoba-coba ID-nya. Tapi kalau kita pakai UUID, itu orang jadi sulit kalau mau mencoba-coba ID lewat URL. Lalu, bagaimana cara kita membuat UUID, terutama di aplikasi yang akan kita buat sekarang ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan library bahasa pemrograman. Di Java ada, di Go ada, di Rust ada, di JavaScript yang sekarang kita gunakan, Express.js itu juga ada. Atau kita bisa menggunakan fungsi atau ekstensi di database. Di PostgreSQL itu udah ada ekstensi UUID yang tinggal kita install dan gunakan. Sekarang kita akan membuat tabel dan membuat struktur data dari aplikasi aspirasi warga. Kayak ini di Beaver-nya, database-nya baru ada database Postgres ya, database bawaan ketika teman-teman selesai instalasi Postgres, ada database Postgres. Di sini kita gunakan SQL editor, new SQL script, create database, aspirasi warga seperti ini. Oke, create database berhasil, kita refresh database-nya. Sudah ada database aspirasi warga. Dari dalam database aspirasi warga, kita buka SQL editor lagi. Kita buat skema app. Oke, kita buat skema app. Kita refresh, di skemanya muncul ya skema app.
kita set as default, kita gunakan skema app sebagai skema default. Selanjutnya kita akan memasang ekstensi UUID PostgreSQL ya. Create extension if not exist UUID OSSP. Ini merupakan ekstensi untuk membuat UUID di PostgreSQL. Kita eksekusi, oke, kalau sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat tabel warga dan tabel aspirasi. Oke, ini tabel aspirasi warganya ya. Ada ID, nick, nama, password, tipe user, alamat, foto, created time. Created time ini akan diisi secara default adalah waktu saat ini. Untuk data kelurahan, kita akan isi dengan kode kelurahan. Kita akan menggunakan kode kelurahan beneran ya dari BPS. Digitnya itu berjumlah 10. Di sini saya pakai contoh kode kelurahan Desa Capunagara di Kecamatan Cisalak kalau nggak salah, daerah Subang. Teman-teman nanti bisa touring ya ke sana ya. Sejuk, dikelilingi banyak hutan dan gunung gitu ya. ID-nya diisi default oleh UUID. Jadi teman-teman nggak usah isi manual ID-nya, karena nanti otomatis diisi oleh UUID. Oke, kita eksekusi, sudah berhasil. Kita cek di sini tabel, sudah ada tabel warga ya. Ini tabel warga. Selanjutnya kita isi tabel aspirasi, create tabel aspirasi. Di sini sama, di aspirasi pun ada ID dan created time. ID ini nanti di generate otomatis menggunakan UUID, sama seperti ID-nya warga. Created time pun sama. Waktu ketika aspirasi ini dibuat, itu waktunya dibuat secara otomatis dari database mengikuti waktu saat ini. Di sini ada pengusul. Pengusul itu tipe datanya UUID terkaitnya dengan ID warga ya. Pengusul ini berarti warga. Ada kategori usulan, ini small int. Artinya kategori usulan ini misalnya usulannya tentang kesehatan, pendidikan, kebencanaan, transportasi, dan sebagainya. Ini isi usulan. Foto pendukung. Nah, di sini cukup unik ya. Tipe datanya adalah JSON binary. Ya. Kenapa tipe datanya JSON binary? Agar kita bisa simpen array dari foto-foto pendukung. Oke, tabelnya selesai. Ada 2 tabel. Selanjutnya, kita akan membuat foreign key antara tabel aspirasi dan tabel warga. Karena aspirasi ini terkait dengan ID atau primary key dari warga. Kita tambahkan foreign key antara aspirasi dengan tabel warga. Baik, sudah jadi. Teman-teman bisa lihat IR diagramnya ya. Sini jadi terkait. Selanjutnya kita akan inisiasi sampel data warga untuk memudahkan ketika nanti kita bikin RESTful API get warga gitu ya. Jadi kita udah punya data awalan gitu, nggak usah isi data lagi. Cuma 2 data sampel aja. Passwordnya itu bukan string passwordnya langsung ya. Ini dienkripsi menggunakan algoritma Backcrypt. Jadi nanti kita juga akan pakai library namanya Backcrypt ya untuk mengubah passwordnya jadi seperti ini. UUID-nya kita nggak buat karena kan nanti otomatis di generate ya. Oke, kita eksekusi query-nya. Setelah itu kita lihat tabel warga. Kita refresh. Sudah masuk ya data sampel warganya. ID-nya otomatis di generate nih. Seperti ini UUID, created time-nya otomatis dibuat juga, kode kelurahannya otomatis dibuat. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk video kali ini, pembuatan struktur data dengan menggunakan UUID. Video selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur aplikasi RESTful API dari Express PostgreSQL yang akan kita buat. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait video ini, teman-teman bisa layangkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.